Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak terasa sudah malam Jumat lagi. Itu berarti waktunya aku menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya, Wak. Malam ini ceritanya bakal beda. Karena aku bakal mengajak kalian untuk ngebayangin sesuatu yang mungkin pernah kalian alami juga. Yaitu nginap di rumah teman, Wak. Ya. Nah, katanya nginap di rumah teman itu kan identik sama momen-momen yang asik gitu ya. Kayak ngobrol sampai malam, cerita-cerita seru, curhat masa lalu, bahkan juga sampai membahas pengalaman horor yang pernah dialami masing-masing. Kan sering kayak gitu kita juga ya kan. Tapi gimana kalau sebaliknya? Alih-alih bisa quality time sama kawan kita, Wak, nginap di rumah kawan itu malah berubah menjadi memori pahit yang bikin kalian trauma. Nah, hal inilah yang dialami sama Wawa yang kisahnya kan aku ceritakan di malam ini, Wak. Pada suatu hari dia ini nginap di rumah temannya. Dan di sana dia mengalami sederet kejadian aneh. Tanpa disangka kejadian itu ternyata berujung pada momen terakhir seseorang yang bikin Wawa terus dihantui perasaan bersalah sampai sekarang. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rena dari Gorontalo. Halo Rena. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami sama Rena pada tahun 2015 pada saat dia ikut pengabdian masyarakat yang diadakan oleh kampusnya, Wak. Jadi ceritanya Rena ini baru saja lanjut kuliah S2 di sebuah universitas yang ada di Gorontalo. Tidak lama setelah dia masuk kuliah, dia dan beberapa mahasiswa lain di jurusannya diminta untuk ikut acara pengabdian gitu di sebuah desa. Kita sebut aja lah nama desa ini Desa Kembang ya. Acara pengabdian ini, Wak, cuma diadakan 1 hari aja waktu itu, tapi kegiatannya lumayan padat. Ada penyuluhan kesehatan dan juga ada pelatihan keterampilan untuk warga setempat. Nah, di bagian pelatihan keterampilan inilah dosennya si Rena ini meminta Rena untuk mengisi sesi pelatihan make up, riasan gitu loh. Karena memang dari dulu Rena ini dikenal jago merias, Wak. Nah, lokasi Desa Kembang ini berada lumayan jauh dari kampus dan sulit juga ditempuh untuk pulang pergi dalam sehari. Alhasil Rena sama kawan-kawannya yang ditugaskan ke sana, yaitu ada namanya Bu Syifa, Bu Umi, dan Bu Eni, harus bermalam di dekat lokasi acara. Jadi mereka berempat nih ya kan. Dan kebetulan ada juga teman sejurusannya Rena yang tinggal di Desa Kembang ini, Wak, namanya Kak Asti. Cuma Kak Asti nggak satu kelompok sama si Rena ini. Akhirnya Rena sama kawan-kawannya ini pun izinlah ke Kak Asti untuk numpang nginap di rumahnya sehari, boleh nggak ya gitu selama acara. Nah, Kak Asti pun sebenarnya mengizinkan, Wak. Tapi waktu ditanya kayak gitu dia bilang dia udah nggak tinggal di sana lagi karena suaminya pindah ke desa lain. Jadi kalau misalnya mau nginap di rumah aku itu boleh, dan kalian juga bakal didampingi sama orang tuaku, namanya Pak Adam sama Bu Nila. Dan Pak Adam sama Bu Nila ini juga sebenarnya nggak tinggal di situ, Wak.